Selamat datang di Solusi Pertanian Organik, tempat di mana kita berbagi tips, trik, dan pengetahuan untuk meningkatkan hasil panen dengan cara yang alami dan berkelanjutan. Mari kita mulai perjalanan menuju pertanian yang lebih sehat dan produktif. Pengetahuan tentang jenis tanah yang baik untuk pertanian dan tanda-tanda kualitasnya. Menurut Ibn Hajjaj, ilmu pertanian dimulai dengan memahami jenis tanah. Mengetahui perbedaan antara tanah yang baik dan buruk sangat penting, karena tanpa pengetahuan ini, seseorang dapat dianggap tidak bijaksana. Proses pembentukan tanah. Menurut Al-Razi dalam bukunya Physical Auscultation, batu dapat berubah menjadi tanah liat dalam kurun waktu 100 tahun melalui pengaruh matahari dan hujan. Matahari menghangatkan dan melunakkan tanah, sementara hujan melarutkan dan melembutkannya. Inilah sebabnya tanah dari tempat yang dalam, seperti sumur, seringkali tidak subur pada tahun pertama karena belum terkena sinar matahari. Karakteristik tanah berdasarkan warna dan tekstur. Tanah hitam adalah yang paling hangat dan paling subur, diikuti oleh tanah merah. Tanah putih adalah yang paling dingin, diikuti oleh tanah kuning. Tanah yang lembab seringkali memiliki tekstur seperti pupuk busuk, sementara tanah yang terlalu kering dan keras tidak baik untuk tanaman. Tanah berpasir yang halus, seperti yang ditemukan di Mesopotamia, sangat cocok untuk tanaman karena mampu menyerap dan menyimpan air. Kualitas tanah berdasarkan tekstur. Tanah yang lunak dan berpasir memungkinkan akar tanaman tumbuh dan menyerap air dengan baik. Sebaliknya, tanah keras atau berbatu tidak mendukung pertumbuhan tanaman karena air tidak dapat meresap ke dalamnya. Namun, tanah keras tertentu dapat mendukung pohon dan beberapa jenis sayuran. Metode pengujian tanah. 1. Pengamatan warna. Tanah yang baik seringkali berwarna hitam atau coklat tua, seperti pupuk busuk. Tanah yang buruk cenderung berwarna putih atau kekuningan. 2. Tekstur dan bau. Tanah yang subur terasa lembut, halus, dan berbau segar. Tanah yang tidak baik biasanya lengket, berpasir kasar, atau berbau tidak sedap. 3. Pengujian air. Tanah digali hingga kedalaman tertentu, lalu dicampur dengan air bersih. Jika tanah menghasilkan air yang jernih, manis, dan berbau harum, tanah tersebut dianggap subur. Kualitas tanah berdasarkan lokasi. Pegunungan, tanah di pegunungan cenderung lebih dingin dan kering karena terpapar angin dan salju. Lembah dan dataran rendah, tanah di lembah lebih lembab dan hangat, sehingga cocok untuk pertanian. Namun, tanah di rawa-rawa seringkali terlalu lembab dan tidak mendukung pohon. Tanah lereng, biasanya kurang subur karena air hujan cenderung mengikis permukaannya. Tumbuhan liar sebagai indikator kualitas tanah. Tumbuhan liar tertentu dapat menunjukkan kualitas tanah. Tanaman berkualitas tinggi, seperti tistel dan fennel liar, hanya tumbuh di tanah subur. Tanaman berkualitas rendah, seperti oregano liar dan gandum liar, sering tumbuh di tanah yang tidak subur. Kesimpulan. Tanah yang terbaik adalah tanah hitam, lunak, dan lembab yang mampu menyerap air dan mendukung pertumbuhan akar tanaman. Ibn Hajjaj menyarankan untuk memilih tanah dengan cermat, menggunakan panduan warna, tekstur, dan pengamatan terhadap tanaman liar di daerah tersebut. Dengan demikian, kita dapat memastikan keberhasilan dalam pertanian.
Kualitas tanah untuk pertanian menurut Ibn Hajjaj dan penulis lainnya. 1. Tanah basah dan lunak versus tanah keras dan tipis. Beberapa orang mengatakan bahwa tanah basah dan lunak, meskipun tidak diolah selama beberapa tahun, tidak akan berubah menjadi hutan. Sebaliknya, tanah berkualitas rendah yang keras dan tipis seringkali berubah menjadi hutan kecil, menghasilkan tanaman liar seperti pohon glastos dan cemara. Menurut Ibn Hajjaj, meskipun tanaman tertentu dapat tumbuh dengan baik di tanah berkualitas rendah, seperti pasir, hal ini tidak menjadikan tanah tersebut ideal untuk kebanyakan tanaman lain. Tanah yang ideal untuk pertanian adalah yang memiliki kelembapan dan kehangatan seimbang, serta mampu mendukung tanaman yang paling dibutuhkan manusia, seperti gandum, barli, dan kacang-kacangan. 2. Kelebihan tanah lembab. Menurut Solon, tanah lembab lebih unggul karena hampir semua tanaman, baik yang ditanam maupun disemai, dapat tumbuh subur di sana. Sebaliknya, tanah pasir hanya mendukung tanaman tertentu, seperti pohon pinus, yang nilai ekonominya lebih rendah. Oleh karena itu, tanah yang bisa mendukung tanaman pokok seperti apel, pir, dan plum harus dianggap lebih baik. 3. Tanah pasir dan pengelolaannya. Tanah pasir seringkali dianggap rendah kualitasnya karena kurang menyimpan air, sehingga akar tanaman sulit mendapatkan nutrisi. Mengering dengan cepat, membuatnya sulit mendukung pertumbuhan tanaman. Namun, dengan penambahan pupuk dan irigasi, tanah pasir dapat ditingkatkan kualitasnya. Pupuk membantu tanah menjadi lebih lembut dan mampu menyerap air lebih baik. 4. Ciri-ciri tanah berkualitas baik. Menurut Nabatea Agriculture, tanah yang baik berwarna gelap, seperti ungu kehitaman. Ketika hujan, tanah ini tidak mudah terendam atau terlalu kering. Tanah dengan struktur spons yang padat namun tidak keras adalah yang terbaik. 5. Pengujian tanah. Beberapa metode untuk menguji tanah meliputi pengamatan visual. Tanah yang retak atau pecah di musim panas biasanya kurang subur. Pengujian bau. Tanah yang berbau busuk dianggap kurang baik. Pengujian air. Ambil sampel tanah, campur dengan air, dan amati baunya. Tanah berkualitas buruk biasanya memiliki bau yang tidak menyenangkan. Uji cacing. Kubur tanah dalam wadah tertutup selama 2 minggu. Jika ditemukan cacing berwarna hitam atau biru, tanah tersebut kurang subur. Sebaliknya, jika cacing berwarna putih atau kuning pucat ditemukan, tanah tersebut subur. 6. Tumbuhan liar sebagai indikator tanah. Tanaman liar tertentu menunjukkan kualitas tanah. Tanah berkualitas tinggi. Tanaman seperti bunga bakung dan anggur liar sering tumbuh di tanah yang subur. Tanah berkualitas rendah. Tanaman seperti semak berduri, bawang liar, atau oregano liar biasanya tumbuh di tanah berkualitas rendah. 7. Kesimpulannya. Tanah yang terbaik adalah yang memiliki keseimbangan antara kelembapan dan kehangatan, dengan tekstur yang lembut tetapi tidak terlalu basah. Dengan mengetahui jenis tanaman liar yang tumbuh dan menggunakan metode pengujian yang tepat, petani dapat memilih dan mengelola tanah untuk memaksimalkan hasil panen. Terima kasih telah menonton Solusi Pertanian Organik. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan tips dan informasi terbaru seputar pertanian organik. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat bertani organik!